Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya Alfian Dimas Sugara ingin menjelaskan tentang Distributing a Task Project. Introduction atau perkenalan. Dalam beberapa kasus, kita dapat mendistribusikan pekerjaan testing kepada berbagai peserta. Rex menyebut proses ini dengan distributed testing. Proses ini terkadang melibatkan dengan pihak luar. Menyusun distributed testing melibatkan pembuatan proyek test matrix, keterampilan matriks proyek hybrid yang terdiri dari tim pengujian, kontributor lain dalam perusahaan, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan lain. Contoh lain, distributed testing ini bisa disebut dengan membagikan pekerjaan testing kita dengan orang lain. Distributed testing penggunaannya dibagi menjadi 4, yaitu pertama kepada vendor, marketing office, business analyst, help desk, technical support, users, dan keempat untuk testing service provider. Ini ada tiga langkah berurutan untuk kesuksesan distributed testing. Yang pertama, choose right partner atau memilih partner. Yang kedua, plan distributed test effort. Ketiga, manage external team. Pertama, choose right partner. Kita mungkin ingin business analyst, technical support, target customer, marketing staff terlibat dalam proses testing dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas sistem sebelum dirilis. Ini ada macam-macam partner yang dapat kita pilih. Untuk menghindari keputusan yang merugikan kesuksesan testing, kita harus memahami kekuatan dan kekurangan calon partner testing kita. Seperti yang dibahas berikut. Yang pertama, ada vendor. Selama beberapa tahun terakhir, tren pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan outsource atau dengan menggunakan sumber daya pihak ketiga. Ketika vendor ikut serta dalam pembuatan produk, penilaian kualitas komponen yang jelas dan smart testing adalah kunci untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh vendor tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi pada komponen perangkat lunak, perangkat keras saja, tetapi kini juga telah mencakup komponen-komponen perangkat lunak. Ini faktor utama yang memengaruhi risiko komponen terhadap kualitas sistem. Pertama, ada komponen irreplaceability, komponen essentiality, komponen coupling, dan vendor quality problems. Smart outsourcing mencakup penilaian yang cermat atas kemampuan, kekuatan, dan kelemahan vendor, dan yang harus mencakup masalah kualitas seperti praktik dan proses pengembangan dan pemeliharaan, tim dan teknologi, termasuk pengujian. Nah, ini gambarnya. Sejauh masalah kualitas vendor tidak ada sebagai faktor risiko, kita dapat mempercayai hasil pengujian mereka dan memakai komponennya. Namun, masalah kualitas vendor merupakan salah satu risiko yang signifikan. Jika kita punya banyak waktu dan tenaga, kita bisa membantu memperbagi broken testing mereka. Pilihan terakhir, jika risiko terhadap sistem besar dan vendor tidak dapat dipercaya untuk meringankannya, kita dapat mengabaikan hasil pengujian mereka. Ini milih partner untuk testing service provider. Testing service provider memberikan layanan testing kepada klien yang membutuhkan. Jika membutuhkan partner yang expert, kita bisa menyewa jasa mereka. Ini keuntungan yang didapat jika kita menyewa jasa testing service provider, yaitu layanan bisa diberikan secara on-site, off-site, atau keduanya. Mempunyai beberapa keunggulan utama: ahli dalam task project management dan berpengalaman dalam pengujian teknis, keahlian penguji juga terfokus, khusus dan unik, expert konsultan. Selain keuntungan di atas, kontrak dengan testing service provider mempunyai risiko. Cara untuk menghindari situasi ini adalah dengan melakukan uji kelayakan yang tuntas ketika pertama kali berbisnis dengan tim uji eksternal. Ketika merekrut karyawan atau kontraktor untuk staf diri sendiri, kita mewawancarai orang tersebut, memeriksa referensi,
dan meneliti riwayat hidup orang tersebut. Nah, ketika ini sales of voice, jika kita ingin menjual produk secara internasional, kita dapat membangun kantor lokal di berbagai wilayah, atau kita dapat melakukan penjualan secara online. Akan tetapi orang sales dan marketing telah memiliki keterampilan dalam pengujian. Kita harus menjabarkan detailnya secara tepat dan tidak ambigu kepada mereka. Keempat, ada users and user surrogates. Dalam kategori ini, kita memasukkan business analyst, helpdesk, customer support, dan technical support berbarengan dengan actual customer dan users. Umumnya, mereka akan ikut serta dalam alpha, beta, pilot, dan acceptance testing. Ini langkah kedua untuk kesuksesan distributed testing, yaitu planning a distributed testing effort. Setelah mendapatkan plan yang tepat, kita perlu merencanakan distributed testing yang level detailnya sama dengan tingkat internal. Ini pertama ada penilaian kemampuan seorang partner. Setelah cukup mempelajari tentang testing partner untuk proyek distributed testing, kita selanjutnya perlu menilai kemampuan pengujian khusus partner tersebut sebagai bagian dari perencanaan keseluruhan upaya pengujian. Ini beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk penilaian partner. Pertama, penilaian orang sales, marketing, user tidak terbatas pada kemampuan, tetapi juga komitmen. Kedua, staff yang memadai. Ketiga, penilaian fisik yang termasuk peralatan, fasilitas, dan lokasi. Understanding the cost. Jika memakai third party atau vendor, kita dapat melakukan penawaran biaya. Penawaran ini antara fixed cost atau time and materials. Jika kita menerima penawaran time and materials, kita perlu memperkirakan biaya mingguan atau bulanan untuk keperluan anggaran kita sendiri. Pastikan bahwa penawaran menyediakan beberapa fleksibilitas atau dana darurat, tidak hanya untuk perubahan yang tak terhindarkan yang akan terjadi, tetapi juga untuk memungkinkan perubahan yang akan kita buat pada langkah berikutnya. Ketika ada collating, coordinating, and partitioning test program. Berikutnya kita melakukan penggabungan 2 atau lebih proyek pengujian menjadi satu program tunggal. Langkah-langkah dalam penggabungan tersebut ada 3, yaitu collation, yaitu pembuatan daftar tunggal test case yang akan dijalankan. Kedua, coordinate, menghilangkan kasus uji yang berlebihan. Yang ketiga, partitioning test program, meninjau spreadsheet yang dibuat pada proses collation dan menugaskan ke pemilik yang baru. Seperti contoh di gambar ini. Ini organizing logistik. Kita dapat menggunakan database logistik untuk membantu mengelola dan melacak logistik pengujian terdistribusi. Ketika kita mempunyai remote partner, kita tidak perlu menggunakan logistik database. Mereka akan mengorganisasi lab mereka sendiri. Nah, ini dealing with mapping issue. Jika setiap operasi pengujian bekerja dengan cara yang persis sama dengan perencanaan kita, pekerjaan akan selesai setelah program uji disatukan. Pekerjaan dibatasi dengan tepat dan masalah logistik ditangani. Namun kenyataannya, setiap tim uji menggunakan pendekatan yang berbeda. Kita tidak dapat membuat setiap mitra pengujian bekerja dengan cara yang sama. Tetapi kita perlu mengenali dan mengelola perbedaan. Inilah yang disebut dengan istilah mapping issue. Karena kita mencoba memetakan upaya pengujian yang dilakukan oleh mitra kita ke dalam upaya pengujian kita sendiri. Nah, ini langkah yang terakhir, yaitu managing a distributed test effort. Setelah terbiasa dengan ini, mengelola tim distributed test tidak jauh berbeda dengan mengelola tim perusahaan sendiri. Namun, kita akan menemukan bahwa kelima bidang ini memerlukan perhatian khusus. Pertama, tracking the test project and its finding, communicating test status and change in direction, handling the political realities, being sensitive to disparate cultures, and establishing and maintaining trust. Monitoring test execution, atau
memonitor jalannya tes. Penting untuk menjaga bug tracking dan test tracking akurat selama periode krisis. Secara umum, kita harus merencanakan kelamatan tertentu dalam menerima hasil dari mitra tes eksternal dari beberapa menit hingga beberapa hari, tergantung pada lokasi. Communicating status and changing direction. Jika kita menggunakan email sebagai alat komunikasi, usahakan untuk menggunakan format yang bagus. Laporan harian yang berisi 1 atau 2 halaman juga dapat digunakan sebagai laporan status pekerjaan oleh mitra. Lakukan meeting setidaknya 1 minggu sekali untuk mengomunikasikan perubahan yang berefek pada partner. Handling political consideration. Karena kita memilih peserta tes dan merencanakan upaya pengujian, kita memiliki andil dalam keberhasilan mereka. Tidak hanya keberhasilan teknis mereka, tetapi juga keberhasilan politik mereka. Being sensitive to culture clashes. Apapun organisasi pengujian kita mengandalkan mitra eksternal, masalah budaya akan menjadi relevan, baik yang berbasis pada budaya lokal atau dalam budaya perusahaan. Ini dijamin oleh fakta bahwa penguji harus memiliki perspektif yang berbeda dari kontributor teknis lainnya. Kita berurusan dengan organisasi eksternal. Masalah budaya ini diperkuat oleh fakta bahwa para pemimpin perusahaan mitra dapat menanamkan nilai-nilai yang berbeda. Building and maintaining trust. Kepercayaan melibatkan lebih dari sekedar memastikan bahwa vendor tidak akan mengambil keuntungan dari kita. Kita harus memperhatikan mereka juga. Saat orang tahu kita menjaga mereka, biasanya mereka memperhatikan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.